Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widyaningrum dengan NIM 420210047 dari kelas A, program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas pendidikan Pancasila pertemuan ke-14. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Di tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila termaktub dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Pancasila sendiri berasal dari kata panca dengan arti 5 dan sila yang berarti berbatu sendi. Arti Pancasila sebagai dasar negara mengandung bahwa Pancasila digunakan menjadi dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Artinya, Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai dasar negara, Pancasila mencakup 5 pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga makna setiap sila di dalam Pancasila harus dipahami dan juga diamalkan setiap warga Indonesia. Pada hakikatnya, dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dasar negara Indonesia ini dari keyakinan yang kuat untuk mensejahterakan serta memajukan kehidupan bangsa. Pancasila adalah dasar falsafah atau filosofi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang burung Garuda. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan pada 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Tanggal tersebut dipilih karena Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang penting untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara dari berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan banteng. Dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul atau hidup berkelompok. Dengan berkelompok, hewan tersebut dapat saling tolong-menolong. Oleh karena itu, kepala banteng sesuai jika menjadi lambang sila keempat yang memiliki nilai gotong royong. Indikator perilaku sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengutamakan musyawarah sampai bertemu kata. Jadi di sini maksudnya musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan yang bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan juga untuk kepentingan golongan ataupun pribadi. Yang kedua, saling bergantian mengutarakan pendapat. Maksudnya, setiap warga negara bebas mengemukakan pendapatnya untuk menyampaikan pendapat, pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Padi dan kapas mencerminkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Tercukupinya sandang dan pangan merupakan syarat utama mencapai kemakmuran. Indikator perilaku sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengikuti kegiatan di luar rumah. Mahasiswa adalah salah satu komponen penting dari suatu perguruan tinggi atau universitas. Menjadi mahasiswa tentunya bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi dengan menjadi mahasiswa, seseorang bisa berkesempatan untuk lebih banyak belajar sekaligus mengembangkan potensi diri. Hal tersebut bisa dipelajari salah satunya dengan cara mengikuti dan aktif dalam suatu organisasi. Karena banyak sekali keuntungan dari organisasi untuk seluruh mahasiswa. Organisasi mampu mengembangkan diri kamu dengan cara yang lebih bebas dan luas. Tentunya mahasiswa yang mengikuti suatu organisasi akan berbeda dengan mahasiswa yang hanya belajar di kelas saja. Organisasi dapat melatih kedisiplinan, keberanian, mengembangkan kemampuan, baik kemampuan yang sederhana maupun kemampuan yang baru, unik dan berbeda dari kebanyakan. Yang kedua adalah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Hak dan kewajiban dilakukan seimbang, artinya manusia tidak boleh selalu menuntut haknya terus-menerus. Dengan mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya, antara hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, yakni melakukan kewajibannya dengan bersungguh-sungguh dan setelah itu bisa menuntut apa yang menjadi haknya. Yang ketiga adalah bergotong royong saat bekerja bakti. Gotong royong menggambarkan suatu usaha, satu amal, satu pekerjaan yang disebut dengan satu karya, satu gawe. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.